Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Putra Wardana. Saya di sini akan menjelaskan dari hasil proyek saya yaitu analisis dan desain sistem informasi aplikasi klub badminton. Oke. Yang pertama itu adalah latar belakang tentang klub badminton, yaitu adalah yang pertama itu ada prosesnya yang masih manual, yaitu dari pendaftaran, jadwal, absensi, iuran, dan komunikasi masih manual melakukan via WhatsApp. Lalu rentan kesalahan, yaitu adalah duplikasi data, informasi terlambat, kurang transparansi keuangan, lalu kurang terpusat, sulit pantau perkembangan anggota, riwayat pertandingan, atau turnamen terstruktur. Lalu ada partisipasi rendah, yaitu adalah anggota sering kehilangan informasi penting tanpa notifikasi otomatis. Selanjutnya adalah yaitu maksud dan tujuan dari sistem baru yang ini. Maksudnya adalah membangun platform digital terpadu untuk menggantikan pengelolaan klub manual, mengintegrasikan semua aktivitas operasional dalam satu sistem berbasis web atau mobile yang terpusat, aman, dan mudah diakses. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi administrasi melalui otomatisasi dan lalu memperkuat transparansi pengelolaan iuran dan kegiatan, memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan anggota, lalu mendukung pengembangan keputusan pengurus dengan data terstruktur, meningkatkan profesionalisme klub, dan menyediakan pengalaman pengguna intuitif dan mobile friendly. Lalu permasalahan dan kebutuhan pengguna. Yang pertama, pendaftaran dan data anggota, yaitu rentan duplikasi, sulit lacak status keanggotaan dan pembayaran. Dua, penjadwalan latihan, tidak terpusat, bentrok jadwal, info terlambat ke anggota. Lalu yang ketiga, absen manual, tidak akurat, mudah dimanipulasi tanpa dokumentasi digital. Keempat, keuangan dan keiuran. Minim transparansi, sulit verifikasi status pembayaran. 5. Riwayat dan progres. Tidak ada arsip riwayat pertandingan atau skill, sulit evaluasi progres. Yang keenam adalah komunikasi, terfragmentasi tanpa forum diskusi terpadu. Lalu ada kebutuhan fungsional dari aplikasi ini adalah pertama pendaftaran online, yaitu forum pendaftaran anggota baru, login atau autentifikasi yaitu validasi identitas dari user, profil anggota yaitu data pribadi, level, skill, foto, lalu role pengguna. Role-nya itu misalkan penggunanya misalkan kayak pelatih atau adminnya atau dari anggotanya. Lalu kelola jadwal, bisa ngedit, hapus, hapus jadwal latihan, edit jadwal latihan atau buat jadwal latihan. Notifikasi jadwal itu bisa via email atau push gitu. Absensi digital via aplikasi dengan validasi pembayaran iuran, upload bukti, lalu forum diskusi, yaitu ruang komunikasi, lalu pendaftaran anggota dapat mendaftar turnamen, seperti itu. Lalu ada use case diagramnya, ya ini use case-nya ini menggambarkan interaksi antara admin, pelatih, dan anggota. Dengan berbagai fitur sistem, admin memiliki akses penuh, pelatih fokus pada jadwal dan absensi. Sementara anggota dapat mendaftar, melihat jadwal absen, terus berinteraksi di forum. Contohnya seperti ini. Pertama ada anggota. Anggota dapat melihat jadwal, itu include dengan notifikasi jadwal. Anggota dapat absen, lalu kirim notifikasi ke absen. Anggota daftar akun baru, anggota lihat profil, daftar turnamen, dan gunakan forum. Pelatih yaitu input absensi, input jadwal latihan, dan lihat profil anggota. Admin itu kelola anggota, kelola jadwal, lalu kelola turnamen, dan terakhir adalah lihat laporan. Lalu ada rancangan kelas diagram. Diagram ini menunjukkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam sistem, seperti user, schedule, attendance, payment, turnamen, forum post, dan notification. Setiap kelas mendukung use case yang telah didefinisikan. Seperti turnamen. Turnamen yaitu ada atributnya seperti turnamen ID, ada name, ada start date,
ada end date, location, partisipan, dan description. Untuk modelnya sendiri ada register turnamen dan publish. Nah, kenapa 1 ke 0? Karena turnamen itu bisa diikuti oleh semua user, maksudnya semua anggota, kayak seperti atlet ya. Maksudnya bisa daftar turnamennya. Lalu user itu atributnya ada user ID, nama user, email user, password user, lalu role-nya mau dipilih apa, misalkan role pelatih atau anggota, lalu kontak user, skill atau level user, foto, dan create. Lalu ada modelnya yaitu login, logout, dan update profile. User ini satu ke 0 ke notification. Itu dia. Jadi user itu bisa nerima semua notification. Lalu user bisa absen. Semua user bisa absen. Lalu semua user bisa post forum. Lalu semua user bisa bayar dan semua user bisa melihat schedule dari notifikasi tersebut. Nah, lalu schedule-nya yaitu ada dari atributnya schedule ID, schedule date yaitu waktunya, start-nya dari kapan, start mulai latihan, end latihan, selesai latihan, location-nya, terus ID coach-nya, dan description-nya. Lalu modelnya itu ada create schedule, membuat schedule, edit schedule, mengubah schedule, kayak dan delete schedule yaitu menghapus schedule. Nah, schedule ini 1 ke 0 ya, ke notification karena schedule itu dapat uh, memberikan semua informasinya lewat notification ke user seperti itu. Lalu ada notification yaitu atributnya notification ID, user ID, message, terus date time, dan modelnya itu ada send notification. Nah, lalu ada ini absensi, yaitu ID absensi, user ID, schedule-nya. Jadi dia latihan tuh jam berapa, hari apa, seperti itu. Dan check in time, ya masuknya jam berapa, seperti itulah. Schedule latihannya itu misalkan kayak ya jadwal latihan, dia mulainya jam berapa. Ya. Terus ada modelnya itu mark entrance. Lalu post forumnya itu post forum ID. Itu post forum ID, user ID, title-nya, kontennya, lalu ada modelnya itu edit, bisa delete. Yang terakhir payment. Ada payment ID itu udah pasti dan user ID, nama user yang pengen bayar. Lalu adalah payment date, kapan kapan waktu pembayarannya. Lalu adalah metodenya itu, nah ini mau transfer, e-wallet atau cash. Nah statusnya itu pending, convert atau violet. Dan modelnya itu ada submit payment dan confirm payment. Lalu selanjutnya itu ada sequence diagram dari absensi digital. Ini saya ngambil satu sebagai contoh, yaitu saya ngambil dari absensi digital. Sebenarnya ada banyak, yaitu ntar ada di laporan yang saya kirim nanti. Yaitu adalah diagram ini mengilustrasikan alur interaksi saat anggota melakukan absensi digital. For that, controller, attachment, schedule, notification, dan database berinteraksi untuk memvalidasi jadwal, mencatat absensi, dan mengirim notifikasi. Nah, pertama anggota akan klik absen sekarang, yaitu lalu kirim request absen atau user ID atau schedule ID. Lalu cek jadwal aktif yaitu schedule ID ke schedule. Nah, nanti sistem akan mereturn jadwal seperti tanggal, waktu, dan statusnya. Ini kayak ada alternatifnya di sini kayak jadwal aktif dalam waktu latihan. Jadi misalkan kayak buat absensi seperti itu. Lalu user absensi atau schedule dan itu akan dikirim langsung ke database. Lalu database akan mengkonfirmasi kehadirannya, lalu akan dikirim ke
user atau anggotanya. Lalu anggotanya bisa dapat notifikasi berhasil dari sistem tersebut dan simpan notifikasi ke database. Lalu bisa juga lalu habis itu kirim respon absensi berhasil akan dikirim ke anggotanya dan tampilan notifikasi sukses akan muncul. Lalu jadwal tidak aktif atau di luar waktu yaitu adalah tidak bisa database akan mengirim pesan yaitu tidak bisa absen di luar jam latihan atau tampilan pesan error seperti itu. Lalu ada rancangan database. Struktur tabel database dirancang untuk mendukung sebuah kebutuhan fungsional, memastikan normalisasi, skalabilitas, dan keamanan data. Tabel utama meliputi user, yaitu ada ID, nama, email, password, role, kontak, dan level skill. Schedule, yaitu ID, judul, tanggal, waktu, lokasi, coach ID. Terus ada absensi, ya kurang lebih seperti itu, kayak ID, user, schedule, ID, check-in time, is present, payment ID, user ID, jumlah, tanggal, metode, status bukti, turnamen ID, nama, tanggal, lokasi, kota deskripsi, post forum, ID, user ID, judul, konten, waktu, posting, lalu notification, ada ID, user ID, pesan, tipe, lalu untuk rancangan yang terakhir adalah rancangan pengujian sistem. Pengujian komprehensif akan dilakukan untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas aplikasi. Fungsionalnya adalah verifikasi semua fitur sesuai use case, pendaftaran, login, jadwal, absensi, pembayaran, dan forum dan turnamen. Keamanannya melindungi data pengguna dari celah seperti SQL injection dan XSS, memastikan password terenskripsi. Performa memastikan respon cepat 2 detik dan stabil di bawah beban pengguna. UI dan UX-nya kompabilitas antarmuka, intuitif, responsif di berbagai perangkat dan browser. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.